Saudara-saudari, Shalom Alaikum. Mengikuti perasaan hati memang terasa diombang-ambingkan. Mengikuti keadaan badan juga serasa terombang-ambing ke sana dan ke sini. Tadi berangkat saya merasa lelah karena berhari-hari memang diajar tidur malam karena edit video dan lain sebagainya, harus menanti kuota di wifi, hotel dan lain sebagainya. Jadi berangkat lelah sekali. Tapi rupa-rupanya tadi ada orang-orang Kolombia yang baru saya tahu mereka orang-orang Kolombia datang. Saya juga nggak bisa ngomongnya, mereka juga nggak bisa ngomongnya, cuma gini-gini. Ya oke, saya tahu maksudnya kamu minta berkat karena saya pakai baju kemeja polar. Jadi mereka mengenali saya sebagai seorang presbiter imam gereja Katolik. Jadi mereka oke. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus. Udah bahasa Latin. Itu menunjukkan kesatuan iman, kesatuan baptisan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Betapa berbahagianya kita di tempat seperti ini karena kita semua dipersatukan oleh firman yang sama yang diperjuangkan oleh Rasul Paulus. Kemudian disatukanlah kita dari berbagai macam suku dan bangsa, berbagai macam tempat yang tidak saling kenal, tidak saling tahu, namun secara batin spiritual saling mengenali. Ini murid-murid Kristus, ini mereka yang mendengarkan firman Allah yang sama, ini mereka yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan yang sama. Maka betapa bersyukurnya kita, ini kita juga ada di tempat pembaptisan baptisterium, berada di Basilika Santo Paulus di kota Roma ini, mengikuti jejak perjalanan Rasul Paulus. Kadang ada rasa kesal juga. Mohon maaf untuk tour leader yang sering saya aniaya dengan kata-kata. Mohon maaf juga untuk rekan-rekan yang lain kadang-kadang terdengar ketus, foto sini enggak mau foto. Kalau mau ya nggak mau, jangan paksa. Macam-macam hal terjadi, perasaan-perasaan batin kadang-kadang lelah menggerak. Padahal ini perjalanan yang sangat sederhana dibandingkan perjalanan Rasul Paulus. Rasa lelah yang begitu sederhana, rasa sedih yang begitu sederhana, rasa tidak enak yang begitu simpel dibandingkan perjalanan Rasul besar yang sudah kita ikuti sejak Yunani. Itu pun baru 1/5 bagian dari seluruh perjalanan Rasul Paulus yang ada. Jadi kita belum penuh sebenarnya, baru 1/5. Kalau mau penuh nanti kita harus ziarah 5 kali lagi supaya mengikuti perjalanan penuh Rasul Paulus. Dalam rangka apa sih? Itu semua dalam rangka apa? Mendengarkan firman Allah dan memelihara. Ketika melihat laut Yunani, perasaan yang muncul adalah antara sedih, campur haru, campur bangga, campur aneh. Perasaan yang muncul aneh sekali. Karena rupanya laut Yunani tidak semudah yang saya bayangkan seperti laut Jawa di Indramayu. Begitu tenang laut Yunani. Apalagi kalau kita di Santorini anginnya begitu kencang. Itulah kenapa saya baru bisa membayangkan kenapa harus menunggu waktu untuk berlayar, kenapa sampai kapal hancur, kapal karam, diombang-ambingkan sehingga muatan harus dibuang dan seterusnya, demi satu tujuan yang sama, mendengarkan firman Allah dan memelihara. Maka hari ini kita mau bersyukur atas pengalaman mendengarkan firman Allah dan mengingat mereka yang telah memperkenalkan firman Allah kepada kita. Kita ini manusia yang lahir jaraknya jauh dari Rasul Paulus, apalagi sampai Tuhan Yesus. Maka kita mengenal firman Allah pasti bukan langsung dari Rasul Paulus, apalagi dari Tuhan Yesus. Kita mengenal firman Allah dari orang-orang yang menjadi misionaris kecil. Apa itu orang tua sendiri, apa itu guru agama, siapapun yang memperkenalkan firman Allah kepada kita. Karena itu pula, maka kalimat terakhir memelihara. Berbahagialah orang yang mendengarkan. Berarti kita dengar dari orang lain. Lalu kalimat selanjutnya memelihara. Memelihara di sini artinya tidak hanya menyimpan untuk dirinya sendiri,
menyebarkannya. Memelihara berarti tidak hanya menyimpan untuk dirinya sendiri, tapi juga menyebarkannya. Sebab kalau tidak disebarkan, firman Allah berhenti pada kita. Selesai bukan? Memeliharanya, preserve artinya terus, sehingga firman Allah makin tersebar. Jadi tempat ini dipakai oleh orang Indonesia juga. Romo yang mimpin keluar, lalu salaman, Romo siapa? Saya Romo Bayu. Lalu kenalan juga dengan tanda petik posternya di sini, Romo Iko namanya, Romo Indonesia. Lalu kenalan Romo Bayu. Lalu Romo yang habis misa di sini bilang kepada saya, Romo Bayu, Katkit. Iya, Romo Katkit. Lalu Romo Iko yang jaga di sini juga segera mengenali itu. Ini Romo Katkit. Kok seperti beda dengan yang di kamera katanya. Ini yang handsome. Ya, kira-kira begitu. Ya. Artinya ini bukan soal sombong amat, bukan, tapi soal kalimat terakhir ini saya sudah mulai lakukan, memeliharanya. Berbahagialah yang mendengarkan dan memelihara. Jadi mari mendengarkan terus firman Allah dan memelihara, dalam arti juga tidak menyimpan sukacita itu bagi diri sendiri, tapi mengedarkannya. Seperti Paulus juga mengedarkannya, menyebarkannya. Itu yang dikatakan Tuhan hari ini bagi kita. Shalom.